nggak selesai. Wa in minkum ila wariduha, ya kan? Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, ya. Ingat, dalam bahasa Arab mendatangi itu sama dengan melalui juga, ya. Karena di dalam ilustrasi akhirat itu neraka itu ada di bawah, kita melalui jembatan, dan kalau kita jatuh dari jembatan itu, ya, maka kita masuk ke dalam neraka, ya kan? Kana ala rabbika hadman maqdiyah, ya kan? Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa artinya? Artinya tetap siapapun melalui neraka. Nanti saya bacakan ayat lainnya ya, supaya jelas ya, ya kan? Lalu masuk ayat 72-nya, ya kan? Summa nunajjila taqau wa nazarus zalima fiha jisya. Ya kan? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang lewat itu siapa? Semuanya, tapi orang-orang yang bertakwa itu, ya kan, diselamatkan. Kata Arab untuk menyebut mendatangi, melalui, itu berbeda dengan memasuki. Udkhulu itu masuk dalam bahasa Arab. Tapi mendatangi itu kita jalan di atasnya, di bawahnya itu neraka. Kita harus lewati jembatan itu. Kalau lolos jembatan itu maka kita sampai ke surga. Itu yang diimani di dalam ajaran Islam. Adapun kalau kita mau lihat apakah semua orang akan diperlakukan sama di dalam Al-Quran? Enggak, maka kita buka surat Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, di situ nanti dijelaskan, ya kan, bahwa manusia ini terbagi dalam 3 kelompok di akhirat sana, ya kan? Terbagi kelompok pertama, kelompok orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, muqarrabun, para nabi, para rasul, ya kan? Lalu wali-wali Allah, orang-orang yang sangat takwa. Mereka ini tidak melalui perhitungan-perhitungan lagi, mereka langsung masuk ke surga. Apakah mereka melalui ini? Iya, melalui ini, tapi berjalan secepat kilat namanya, ya kan? Ini dalam ajaran Islam, ya kan? Makanya nanti dibagi itu, saat yang kedua setelah muqarrabin ini adalah kelompok orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang golongan kanan. Orang-orang golongan kanan ini yang timbangan amalannya itu lebih baik daripada timbangan keburukannya. Apakah dia melalui ini? Dia melalui ini juga, tapi dia pun lolos. Ya kan? Barulah kelompok yang ketiga, ashabul simal, orang-orang yang ada di barisan kiri. Ya kan? Yang di barisan kiri ini titi sirat dia jalanin titi itu. Ya, dia melalui neraka itu, ya kan? Tapi dia tidak masuk. Tapi kalau yang ashabul simal, mereka semua masuk ke dalam neraka itu. Ya kan? Apakah ini semuanya orang-orang kafir? Enggak, ada juga orang-orang Islam yang buat dosa banyak, misalnya korupsi, ya. Korupsi ini mau minta maafnya sama siapa? Kalau saya berutang sama Bintang Fajar, saya bisa minta maaf sama Bintang Fajar. Atau Bintang Fajar berutang sama saya, dia bisa minta maaf sama saya. Dia pernah tampar saya nggak balas, dia bisa minta maaf sama saya. Tapi kalau korupsi, ke siapa mau minta maafnya? Nanti sampai di sana, manusia yang mau kita minta maaf itu semuanya, sebagian udah di surga, sebagian di neraka. Maka kita itu masuk ke dalam itu, dalam kelompok golongan-golongan ini. Karena yang kita ambil itu duit masyarakat banyak, bukan duit 1-2 orang. Itu dia. Jadi inti ceritanya, kira-kira yang bisa saya sampaikan gitu, ya kan? Kalau dalam Al-Waqiah dikatakan, wa kuntum ajwajang salasa, dan kamu menjadi 3 golongan. Ashabul maimana ma'ashabul maimana, itu kan? Bahwa beruntunglah golongan kanan, ya kan? Alangkah mulia golongan kanan ini, ya kan? Sebaliknya golongan kiri ashabul simal, itu kan? Jadi dibagi dalam 3 golongan. Nah, kalau kita itu menentang Allah, syahadatnya ada tapi menentang Allah terus, sholat tak pernah, buat jahat terus, ya kan? Ya kita ada di dalam golongan kiri ini. Nah, cuman bedanya nanti nerakanya, yang jatuh paling berdalam sana, ya mereka-mereka yang kafir, yang menolak Allah sebagai Tuhan. Sedangkan yang menerima Allah sebagai Tuhan, ya jatuh di neraka yang dangkal untuk nanti diangkat kembali setelah dosa-dosanya dihapus. Jadi ada kelompok muqarrabin, kelompok para nabi, para rasul dan wali-wali Allah, dan kelompok yang tadi itu saya katakan. Nah, mana ini Bintang Fajar? Dia cuma nyari-nyari yang nggak paham. Dia tuh tipikal TikTok kan begitu, Ustaz, Bang Amal. Ya, dia habis dia lempar
orang goyah iman itu aja yang dia mau. Ya kan, kalau yang nggak paham-paham temakan juga dikit kan gitu. Itulah yang mendangkalkan iman lah targetnya. Ya, sorry lah, mungkin penjelasan saya kepanjangan jadi Bukan gitu. Memang tipikal dia tuh yang artinya kalau bicara itu maunya berantem gitu, saling tiktokan begitu. Udah lama itu. Banyak juga akunnya namanya nanti berubah-ubah, dirubah-rubah. Ya itu modus kita di TikTok lah ya kan, biasa lah. Cuman ciluk aja yang ciluk baru, ciluk ciluk banyak nggak hilang itu. Iya. Akun yang lama sudah ke rumah bapak. Rumah bapak ini Betah di Kristen karena neneng naik neng sini neng. Coba apa betah di Kristen karena bakalan diselamatkan. Oh, pret. Sorry, kupikir nenek ya Kristen, sorry. ada pretnya itu. Lumayan lah tausiah Bang Kamal pagi ini. Mudah-mudahan si Bintang Timur cuman apa hidayah ya Bang Kamal ya yang mampuin. Soalnya dia tuh udah ngerti, udah paham. Iya. Dan lagi dia cerdas itu. Mau dia bilang dia petani, mau dia bilang apa suka hati, tapi cerdas. Mau nggak tamat SD juga dia cerdas itu. Otaknya, cara berpikirnya itu cerdas gitu. Berkebun apa jadi dia tuh. Ada orang intelektual ya kan. Intelektual itu dia artinya terpelajar lah. Tapi dia belum tentu cerdas loh. Ya. Bukan sedikit orang-orang terpelajar itu. Saya pernah dulu, ada kawan saya di Singapura, kami sama-sama dagang granit juga, granit alam itu, marmer itu segala macam. Jadi dia itu selain dia dagang-dagang kayak saya itu, dia itu programmer komputer, orang India asli. Agamanya Hindu. Ya kan? Jadi sekali waktu ke India, dia nelpon saya. Dia tanya, "Bayi di mana?" "Saya lagi di India, lagi nengok granit." "Singgah rumah saya mau masuk rumah baru," katanya. Rupanya dia beli rumah di India juga. Boleh, saya bilang. Saya datang. Ini orang pinter ini. Kalau kita tengok entah apa-apa aja gelarnya itu kan, tentang komputer. Tapi sampai saya di rumah dia itu, dalam acara itu, rumah itu ada acara disiram pakai susu dan kotoran lembu yang dicampur, dan kotoran lembu itu harus yang keluar pagi pertama kali, ya kan? Itu lembunya dibawa, itu yang tadinya di kandang dibawa ke dekat rumah dia supaya besok pagi bisa ditampung kotorannya itu, lalu diserakkan. Mereka pakai lagi param di mukanya yang susu sama kotoran lembu tadi ini. Itulah pemberkatan rumahnya. Jadi saya lihat aja, dia udah siap, dia ketawa. "Pasti you mau ketawain acara kami," katanya. "Bukan," saya bilang. Yang saya ketawa dalam hati itu, kenapa orang secerdas, sepintar you, seintelek you, itu bisa seperti ini pikirannya. Masa rumah bagus-bagus kayak gini, lantainya ini dikuas dengan kotoran lembu untuk dapat berkat, saya bilang. Sampai ruangan-ruangan yang nggak dapat itu takut nggak dapat berkat. Jadi semua lantai itu ditaruh itu, seakan-akan dilewatin dewa lah itu. Jadi saya bilang, itu yang saya ketawa. Saya bukan upacara-upacara ini, kalau orang bodoh oke aja saya bilang. Tapi kenapa ya kita ikut aja lah, ini udah apa lagi, mau ini nanti orang salahkan kita, ini nggak dibuat, ini nggak itu. Banyak kali ini orang-orang tua begitulah nih bilang. Jadi kadang-kadang keterikatan adat, keterikatan primordial memaksa orang nggak punya waktu untuk menelaah ulang keimanannya itu, mentelaah ulang keimanannya itu, dia nggak punya waktu. Itu dia.
Iya bang, segampang itu ya. Astagfirullahaladzim. Rumah baru, secantik-cantiknya rumah. Hmm. Udah sering kan sama si Bintang Pajar ini dulu, apa nama, banyak dia tuh akunnya, DKSD apa gitu, masuk Gabriel. Nah kita tanya begini Ustaz, nah kalau dia percaya aja Yesus atau Kristen, tiba-tiba dia korupsi jadi perampok, itu jaminan nggak dia di surga? Nah bingung dia langsung kan, maka nggak ada balasan buat dia yang misalkan dia pernah ngerampok, ngebunuh orang segala macem. Bingung sendiri dia, mana jaminan surga di Kristen itu kalau masih terhukum gitu kan, masih ada dibalas Coba. nanti. Apakah Biasa Hitler kelas itu diampuni dosanya? klasik jawaban mereka tuh, kalau itu bukan Kristen, dia apa, nggak dikuasai roh segala macam itu. Orang Kristen nggak begitu ya, katanya. Lucu. Ada pula kilah. Jadi Hitler itu 4 sampai 6 juta Yahudi dia bunuh. Iya. Dia Katolik. Ya kan? Bisa nggak dia ditebus dosanya? Dia Katolik. Nah, Itu Bang Kamal Westerling dan yang lain, aku izin pamit dulu Bang, mau berkendara dulu ya, ngantar anakku. ya. Mungkin Iya, sama silakan, Bang Abi silakan. sama Kucang dulu. Ya, Assalamualaikum Abi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali hilang motornya bang. Iya, si 4 kali dia lari-lari. si Bintang Timur tadi ada mau ngantar juga dia. Yang mau ke dokter katanya. Ada yang sakit. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Kamis. Abi gimana Abi? Sibuk kayaknya tuh bang. Coba nabinya Kristen dulu panggil. Nah, anu bang, nah kerja bang. Bang, nah kerja bang. Nah kerja. Saya. Iya. Iya. Saya ngajar. Jadi Ah? nggak ada jadwalnya. Saya ngajar. Saya nggak kerja. Saya Oh, ada. pengusaha, wirausaha. Oh iya iya iya. Jadi kalau Uang anu ya, apa tadi restoran kan? restoran, rumah sakit, sekolah, Oh, banyak juga anunya bang. ya ada lah. Apanya yang banyak? Banyak lagi yang lebih banyak. Sikit-sikit lah. Pendidikan di tingkat apa? Tingkat universitas, tingkat TK, tingkat apa? TK ada, sama universitas ada. Bukan universitas, tikes. Apa? Oh iya Pendidikan iya. kesehatan, akademi. Iya iya. Bukan universitas, nggak ada sospol. Cuman kesehatan aja. Iya iya bang. Kebidanan, keperawatan, gitu, gizi, gitu. Jadi saya ngajar aja, ngajar itu pun apa namanya? Ya kalau ngajar ya sering berangkat kemana-mana lah, selain daripada di sini. Kemana-mana juga ngajar, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Padang. Kalau anu itu bang, Cang. abang, Ke Padang juga.
Kucang di Jawa Ada Barat. di Sulawesi Selatan, Bang. Sulawesi Selatan ya. Iya, di Baru. Saya satu kali aja ke Makassar itu. Ya, ya, siapin aja. Ya, Abi ke situ, Abi ke situ. Kang, saya Ya, Bang. permisi dulu. Ini ada siapa nih? Bintang Fajar tadi? Bukan. Iya, Bintang Fajar lagi tuh. Turun tadi Bintang Fajar. Nah, Yang mana? Saya udah kesini tadi. Selamat pagi semuanya. udah Iya, tadi selamat kan pagi. turun Bintang Fajar. Oh, yang tentang apa tadi? Surah Maryam tadi itu. Oh iya, kepental mungkin ya. Iya, saya kalau diskusi itu kalau cuma dengar-dengar gitu saya memang kurang suka. Harus ada dialog gitu. Nggak usah panjang-panjang gitu. Iya, tapi kan yang dibahas tadi itu ayat. Makanya ayatnya Iya, dibacakan, dibahas ayat. dijelaskan. Iya, tadi pemahamannya panjang. Jadi kapan saya mau mau bertanya itu lama banget gitu. Keburu saya ini. Harusnya singkat-singkat Oh iya, aja. berarti metode diskusinya TikTokan gitu ya. Iya. Saya nggak bisa karena saya biasanya pakai dasar, pakai nas, pakai dalilnya dijelaskan dulu, ya kan? Kalau gitu diskusinya pakai moderator gitu. Iya betul juga. Moderator jadi harus ya berdua gitu. Berdua ada moderatornya one by one. Kalau itu dipanjangin kita keburu ngantuk gitu. Kalau saya justru sebaliknya. Kalau TikTokan gitu, ya kan bisa masuk fitnah, hujatan dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya pakai dalil dia nggak bisa. Walaupun ketika orang Muslim mengkritik ajaran Kristen, ya kan saya nggak suka juga itu dibuat TikTokan. Karena kadang-kadang ada ayat yang mesti dibaca satu perikop, cuman dicomot satu ayat langsung dihajar gitu. Saya juga nggak setuju juga cara-cara seperti itu. Menurut saya itu cara menghujat teks itu dihujat itulah kira-kira. Ya kan sering itu kan kadang-kadang apologet Muslim gitu juga ngambil satu ayat konteksnya beda dihantam ke ayat lain yang konteksnya beda. Cang, saya mesti turun nih Cang, ya saya mesti mandi, mau ngajar dulu ya. Kucang, Bintang, saya bukan karena Bintang naik saya turun ya, jangan tersinggung kawan. Ya silakan santai aja. Bintang Timur. Iya, Berikan kadang-kadang di sini. pikir Kalau sama Kucang itu apa kita aja keluar kita masuk naik, dia 10 kali turun. juga nggak apa-apa. Ya kan Cang? Iya. Oke. Yuk. Makasih. Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Bang. Gimana Bintang Timur? Bang Datuk, naik Bang Datuk. Aduh, janganlah kau naikkan si Dato Aduh, kenapa takut Bukan, mulutnya nggak ini. Kalau tidak ada ilmu Ya. memang Bang Datuk. Ya udah saya izin aja ya, saya cari yang tenang-tenang gitu. Pagi-pagi saya malas-malas. Saya nggak mau berdosa gitu loh, berdiskusi ini berdosa nggak enak. Apain berdosa diskusi Bintang Fajar? Iya, kalau nyerocos gitu, maki-maki, hujat, malas gitu. Kalau udah dibilang kenapa Tuhanku berkelamin, nah itu susah gitu loh, bikin dosa gitu. Ya itu memang betul kalau manusia masa tidak Iya, berkelamin. makanya saya betul aja kalian, saya malas gitu loh, makanya saya tidak berdosa. Saya tidak mau berdosa. Tanyain aja sama orang yang mau. Saya kan menyebarkan firman ini, menginjili dengan tidak ini. Kalau saya tanya Tuhanmu memang laki-laki kok, masa kalau bilang perempuan baru salah.
Iya, karena itu level paling bawah gitu loh. Iya. Ya, level paling bawah kita layani, ya kita juga berkutat di bawah gitu loh. Kau paham nggak? Sekarang kalau kau berdiskusi sama anak TK, kan kau jadi TK kan? Masalahnya Bintang Pajar, persoalan anak TK tidak kau selesaikan. Bagaimana? Iya, nggak apa-apa, karena memang itu masih itu skopnya dia. TK itu nggak akan bisa kau naiki jadi SMP. Dia harus cukup umur dulu. Memang nggak selesai dia sampai dia harus cukup ilmu. Ya, ngapain kau buang-buang waktu? Tunggu aja dia besar gitu loh. Nah, jadi begitu, kita itu diajari Yesus seperti itu. Kalau kau tidak mau mereka terima, kibaskan aja debu di kakimu gitu. Jangan kau mengambil menghabiskan waktumu di situ begitu. Ya. Memang ilmu tidak ada kok, lari sama Bang Datuk tuh membuktikan bahwa Udah, ilmu iya, tidak nggak apa-apa. Ilmu saya bukan sama dia, sama dengan anak TK. Kau nggak bisa kau sama mengajari ilmu kau nggak cocok katanya orang TK ke saya. Iyalah, nggak apa-apa gitu. Masa saya lawan-lawan dia anak TK? Kamu memang anak TK Bintang Pajar, jangan naik. Iya, nggak apa-apa. Kau merasa diri kau tinggi, ya kalau dari bicaranya kan kita tahu. Oke, naiklah semua dulu Kristen ini sudah baru 3 nih, tinggal misi slot berapa? Selamat pagi, shalom Bang Kucang ganteng, apa kabar? Selamat pagi Bang, dari mana Bang? Baru aku panggil dari tadi. Ya, naik terus, naik juga terus. Juga bro, ada sedikit kerjaan. Oh iya Bang, begitu. Tolong ya dia ada Kristen di bawah ya naik ya, biar ini baru 3 orang Kristennya. Emang bahas tentang apa Mas Bro? Ngapain banyak-banyak kau naiki? Emang kau Kucang punya apa? Punya narasi apa? Kau banyak-banyak. Pertanyaanmu apa? Ya, Satu aja. Nanti kalau kau tidak level kamu masih bocil katanya, ya sudah aku naikkan yang enggak tinggi-tinggi lagi. Iya, naikin aja yang enak berdiskusi seperti tadi yang barusan keluar tadi itu enak. Semuanya santun. Ya, dia kelihatan edukatif. Dia kelihatan sih dia ngajar katanya, berarti guru. Nah itu. Nah, kalau kau naikin si Datuk siapa? Langsung kenapa Tuhanmu berkontol? Udah gitu, bingung kita jawabnya. Sekarang kamu mau nggak gitu? Enggak, memang Tuhan mau laki-laki kok, masa salah kalau bertanya gitu. Iya, makanya kamu tanya udah laki-laki, kenapa kau tanya itu? Kan orang bodoh. Iya. Itu, kan Pertanyaannya sekarang orang kalau Tuhan mau bodoh. laki-laki itu kalau gini berdua tidak saya bertanya, itu kan Tuhan mau sudah diakui laki-laki. Untuk laki-laki dipakai kan untuk kok burungnya untuk perempuan. Gimana? Coba kulayani dulu kau kebodohanmu, Kucang. Coba dulu. Mana kebodohan ya? Bilang saya kebodohan. Saya bertanya. Coba aku tanya. Kan kau sendiri yang bilang kan Tuhanmu laki-laki. Ya udah kau yang jawab sendiri. Ya, oke, bertanya. Itu Tuhan mau kan laki-laki. Yesus kan laki-laki kan. Kau bilang Iya. tidak terima kelamin. Terus apa? Tuhan, sebentar dulu, Bro. Terus apa gunanya menjadi laki-laki gitu loh? Tuhanmu itu. Iya, biar nanti kalau nggak jadi laki-laki dia ayat Quranmu nanti gagal. Kan nanti kalau nggak laki-laki Isa itu namanya siapa? Kan putra Maryam kan? Kalau putra ya laki-laki. Terus namanya nanti jadi apa di Quranmu? Kan bukan Bodoh Tuhan. kalian. Bukan Tuhan tuh, Bro. Ah, gimana sih? Iya, kalau kami manggilnya Puan, Iya. kalau kau panggilnya Nabi. Sekarang gini, kalau dia nggak berkelamin, maaf, kayak kon titik-titik, Iya. saya jadi risih ngomongnya. Nanti namanya di Quran apa? Kami juga kan begini dikatakan, telah lahir bagimu seorang putra. Ya, dijanjikan. Nah, kalau nggak ada itunya, ya berarti nggak benar dong, pembohong dong malaikat itu.
Ya masalahnya itu kan Jadi gini, fungsi itu nggak semata-mata koyo yang dibilang Nabi kalian. Fungsi kontol itu bukan harus ngawinin orang. Kok yang bilang loh. Saya gini pertanyaanku itu, kenapa harus laki-laki? Kan di sana kan kalau laki-laki itu kan seorang nabi, jelas kalau nabi itu atau Ya, kenapa harus laki-laki? Iya, karena itu kehendak Allah. Tanyalah Allah. berarti bukan Allah, itu kan dikehendaki sendiri gitu loh. Loh, Sebentar gimana sih kau? Nah itulah super bodoh. Makanya kalian ini umat super bodoh, nggak pernah menciptakan suatu Kapan giliranku saya bernarasi? Inilah kebodohanmu. Saya mau bicara langsung dipotong gitu, santai gitu loh. Sabar gantian, kapan saya ngomongnya? Saya bertanya kenapa harus laki-laki Tuhanmu, kenapa tidak dua gitu perempuan itu, ataukah mana keadilannya kalau hanya jadi laki-laki? Kalau di dalam Al-Quran ku ambil Isa alaihissalam itu hanya seorang rasul bro. Jadi memang harus laki-laki yang dinamakan rasul, dan nabi itu haruslah laki-laki dia, dan dia diberikan karena yang diutus laki-laki. Gimana sih kau? Allah ya Rabbi. Kalau diutus perempuan bermeki. Gimana sih oke. kau? Berarti yang diutus itu bukan Levelmu apa sih, Kucang? Makanya kau janganlah buka-buka komal kalau kelihatan bodoh kau. Gimana belum selesai kok bodoh-bodoh. Orang belum. Iya, sekarang kau tanya tadi kan kenapa harus laki-laki? Ya karena yang diutus laki-laki. Kalau perempuan diutus ya perempuan. Ya. Oke. Dengarkan dulu bro. Aduh, itulah kenapa aku malas ya ngobrol apa. Cuma kau share. Saya ngomong mah boleh dipotong. Kenapa? Yang saya bilang kan gini ya. Itu yang diutus katanya. Berarti kalau yang diutus ada yang mengutus, bukan Tuhan lah itu loh. Emang Berarti kenapa? Kalau Tuhan berarti emang nggak Tuhan bisa itu utus dirinya adalah- sendiri. Kalau diutus sendirinya sendiri itu bukan yang mengutus bro, namanya itu datang sendiri. Aduh gimana sih? Kalau dia nggak bisa ngutus dirinya sendiri, itu namanya si Kucang, bukan Tuhan. Gimana Tahu. sih? Lu bilang yang diutus, Iya. diutus itu ada yang mengutus, ada yang diutus. Gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Kan Tuhan udah kan bahasa bisa ngutus Indonesia, dirinya bro. sendiri. Kau Kan nggak mengutus bisa. dirinya sendiri tuh. Loh, Gimana iya, sih? karena dia Tuhan. Kayak gimana berduluan musuh Loh, dirinya makanya sekarang kau kenapa nggak bisa mengutus dirimu Ini nggak tahu sendiri? bahasa Indonesia. Iya, sekarang kau mengutus dirimu sendiri. Kenapa nggak bisa, Kucang? Karena kau Dia manusia. datang sendiri, bukan mengutus namanya. Iya, mengutus dirinya sendiri. Mana ada mengutus dirinya sendiri? Iya, Gimana? ada, itu udah terjadi. Gimana sih lu? Namanya mengutus itu ada yang diutus, ada yang Ya itu kan kalau manusia, kayak yang kita bahas ini apa? Kau ini mengada-ngada saja. Di mana yang kayak kita, iya, kita yang kita bahas ini, Tuhan itu manusia apa bukan? Aduh, kau ini. Tuhan Kucang ini tuh. manusia. Iya, makanya kalau nggak manusia makanya bisa. Kalau yang diutus laki-laki berarti masih ada utusan perempuannya gitu loh kan? Yo, itu yang kedua. Dan pertama Sudah, kan tidak TK banget. Aku izin dulu ya, jadi bodoh aku sama kamu. Sebentar. Kok yang mau lari-lari dia? Halo Bang, selamat King. Ya, selamat. Ya, Bang Selamat Kucang. pagi. Ya, Pagi. Saya mau tanya Bang Kucang. apa itu? Kalau Tuhan itu maha kuasa enggak? Ya, betul. Oke. Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa tidak dia mengutus dirinya sendiri? Bukan kalau mengutus dirinya sendiri, bukan utusan dia Enggak, saya datang tanya. namanya, bro. Enggak begini, saya tanya abang aja nih. Dia bisa tidak mengutus dirinya sendiri? Bahasa Indonesianya salah. Kalau Ini mengutus bukan masalah bahasa. Ini bukan masalah bahasa. Bentar dulu, bro, saya jelaskan ya. Pertanyaannya, bisa tidak dia mengutus dirinya sendiri? Allah ya Rabbi, dibilang salah kalau kalau dirinya sendiri datang itu bukan mengutus, namanya datang itu. Kamu misalnya kamu menyampaikan surat kepadaku atau mengantarkan sesuatu, mengirim orang, itu baru mengutus. Kalau kamu datang kepadaku langsung datang, itu bukan mengutus. Gitu loh, Oke. Mas Adi. Hal begitu jangan, kalau premisnya salah ya salah, enggak butuh jawaban gitu. Oh, baik, oke. Nah, saya tanya abang lagi nih.
Ya, silakan. Tadi kan abang bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa. Betul. Nah, bisa nggak Tuhan itu oke, ini pakai kata utusan ya. Ya. Dia nah Tuhan, kalau menurut abang konsep Tuhan abang itu apa sih sebenarnya? Tuhan itu adalah Sang Maha segalanya, Maha Iya, Pencipta. iya. Kita Seperti apa wujudnya? tidak bisa diwujudkan karena tidak ada. Kalau seperti itu ada modelnya gitu loh. Ada modelnya Oke. bisa digambarkan. Karena Oke. sifat Tuhan saja yang bisa kita harus ketahui. Kalau wujud itu ada gitu loh. Adanya Oh, Allah itu oke. sama disetarakan dengan apapun. Kalau ada seperti itu masih ada gambarannya gitu loh. Oh, Sedangkan oke, baik. makhluk. Jawab ya, Ya, sudah abang. jelas. Baik, abang. Nah, Tuhannya abang itu bisa mengeluarkan suara nggak? Kalau bilang bersuara tidak sama dengan manusia, dengan sifatnya. Ah, Ya, dengan sifatnya. Kalam. Oke, Tuhan itu bisa berbicara nggak? Bisa, tapi bukan bicaranya dengan manusia, bro. Iya, enggak. Tuhan itu bisa berbicara tidak? Ya, dengan sifatnya. Aduh, gimana sih? Oh, oke, Tuhan bisa berbicara kepada manusia nggak? Iya, sifatnya dengan sifatnya kok bilang. Aduh, gimana dengan Iya, Musa? maksudnya Tuhan tuh bicara audible begitu. Manusia bisa tidak mendengar suaranya secara audible. Kayak dialog antara saya dan Bang Kucang. Contohnya, Bang Kucang Tuhan, saya manusia. Bisa tidak saya ini sebagai manusia berdialog dengan Kucang sebagai Tuhan? Oke ya, sudah ya. Sudah. Saya jawab, Iya, bisa. jelaskan. Bisa. Jelaskan ya, oke ya. Jadi Allah itu kalau kita dikatakan berbicara dengan kalamnya, dengan sifat namanya, sifat kalam. Jadi bukan mulut dan suara yang seperti ini. Karena perkataan Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kalaulah kita artikan dengan percakapan yang seperti ini, bukan gitu loh. Karena dia bersifat nantinya. Jadi bila oke. wala harfin tanpa suara dan tanpa kalimat itu kalam Allah. Tidak bisa didefinisi seperti apa. Oh, oke, baik abang. Saya mau tanya. Dulu bang, Sebentar. Saya sudah paham arah pembicaraannya Bang Kucang nih. Saya mau tanya. Saya kalau langsung potong. Enggak, saya udah paham abang. Nah, saya mau tanya nih. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham berbicara dengan Tuhan. Nah, itu caranya seperti apa? Oke ya, dengar ya, sebentar ya. Kalau selesaikan itu seperti apa terus? Kalau Allah berbicara, kata kita ini itu pakai dengan sifat namanya kalam. Ya, tahu kalam? Makanya kalau saya mau mau jelaskan, saya mau jelaskan, dengarkan dulu, jangan dipotong. Makanya Anda bertanya. Oke, lanjut abang. Iya, jadi dari tadi saya mau menjelaskan, dipotong lagi, belum sampai dipotong, jadi tidak sampai loh bang. Jadi Oke, saya siap. tanya berkutik di situ terus. Lanjut. Jadi saya terangkan satu kali lagi ya, jangan dipotong loh bang, biar tidak berkutik, berputar-putar yang satu pertanyaan gitu loh, biar bertanyaan lagi yang lain, biar bagus. Go on, bro. Gimana sih, bilang sudah paham. Kalau sudah paham saya tidak butuh menjelaskan lagi loh. Iya, lanjut, langsung jelaskan sudah. Sekarang saya berbicara, apakah Allah itu berbicara langsung dengan utusannya? Ada. Seperti siapa? Seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Ada para nabi yang diberi kemampuan untuk dapat berbicara langsung. Tetapi kalau kita berbicara langsung, apakah sama dengan kita? Ya tidak. Karena Allah itu dengan sifatnya, ya yang bisa mendengarkan atau percakapan dengan Allah itu adalah para nabi yang dimampukan untuk bisa berbicara langsung. Ketika Nabi Muhammad dapat menerima wahyu secara langsung, gimana Siratul Muntaha itu di sirat nanti itu. Jadi jelasnya begini bang, jadi Allah itu berbicara melalui sifat namanya kalam gitu. Jadi semuanya itu berbicara dengan bukan wujud yang Anda maksud. Kalau wujud itu adalah sifat. Sifat itu ada. Di situ yang kita harus ketahui. Adanya itu bukan berarti harus terlihat. Wujud itu bukan terlihat bang, tapi ada gitu loh. Ada. Segala sesuatu yang ada itu
kalau tidak ada segala sesuatu yang ada belum tentu dia lihat. Nah, gitu. Pasti paham kan? Sifat Oke. yang berbicara di dalam kalimat kalam itu, kalau Allah berfirman itu tidak sama dengan manusia, bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Bagaimana dia bisa? Itulah dimampukan, karena Allah yang bisa memberikan pemahaman terhadap percakapan antara para nabi itu ya. Sudah paham ya? Bisa? Oh, jadi tadi kan abang bilang bahwa Tuhan kasih kemampuan kepada nabinya untuk bisa memahami bahasanya Allah gitu ya? Iyalah, si bisa bicara langsung gitu, kayak Oke. Musa gitu. Allah. Nah, contohnya kan tadi abang berkata bahwa Tuhan bicara langsung sama Musa, betul kan? Ya, Nah, apakah? Nah, tadi abang juga berkata bahwa Tuhan bicara langsung sama Muhammad, betul kan? betul. Oke. Di mana ayatnya di Quran bahwa Tuhan itu bertemu dengan Muhammad dan berbicara langsung? Di Siratul Muntaha di waktu Isra Mi'raj, Bang. Itu yang pertama ya. Jadi Muhammad berbicara langsung dengan Tuhan. Iya, melalui tabir dia, tidak langsung pas-pas tetap muka. Ketika kita akan bertetap muka melihat langsung, tapi tetap melalui tabir gitu. Tapi tanpa pelantara kayak Musa gitu. Oh, jadi ini ada dialog antara Muhammad dan Tuhan gitu ya? Ya pasti ada dialog lah, ada menerima perintah sholat itu kan. Bagaimana Menerima dia kalau jadi Muhammad menerima sunat. Perintah untuk sunat. Perintah sholat 5 waktu. Oh, perintah sholat 5 waktu. Oke. Nah, coba abang bacakan dalilnya di Quran itu ketika Muhammad bicara langsung dengan Tuhan dan dia mendapatkan perintah langsung dari Tuhan untuk sholat 5 waktu. Ini berarti dialog dua arah nih ya? Ya begini Bang, itu ketika dipanggil itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyunjiya min ayati. Jadi diperjalankanlah Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Menuju ke mana? Menuju ke Siratul Muntaha, atau kita itu ke langit ke-7. Begitu. Biasa Jadi langit ke-7 itu di mana posisinya langit ke-7 itu? bisa kita di mana tempatnya, pokoknya lapisannya ke-7 ya. Dilihat, dengarkanlah dulu. Kalau abang selalu memotong saya, saat kapan saya itu buyar terus, abang bertanya lagi gitu loh. Tolonglah kesempatan kami berbicara gitu loh Bang. Baik. Kalau abang selalu mau memotong di tengah-tengah, ya sudah, nggak bisa selesai saya ngomongnya, hilang lagi apa yang saya mau ucapkan gitu. Begitu Bang. Abang bertanya. Jadi maksudnya waktu abang menjelaskan, saya bertanya supaya nggak kepanjangan, jadi saya juga nggak lupa. Iya, bukan jangan Bang. Saya kan menjelaskan Bang. Aduh, ya salah. Oke. Lanjut abang. Kucang. Kenapa dia? Itu Bang. Salah 5 waktu berita gue. Berdialog langsung, langsung lah Bang. Malas saya menjawabnya kalau dipotong terus. Kingdom ini itu ya, siapa ya kemarin itu? Chris. Si Chris. Ya, itu Bang. Jadi saya kan bilang tadi, lanjutkan Bang Abi, malas saya selalu dipotong terus. Itu Isra Mi'raj itu kan menerima perintah sholat 5 waktu. Di situ dialog langsung tanpa malaikat, itu Allah dengan nabinya itu, dengan Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat tanpa pelantara. Itu yang pentingnya itu. Silakan Bang. Iya Chris. Jadi hanya semua firman yang Rasulullah itu terima semuanya melalui perantara malaikat Jibril, kecuali perintah sholat 5 waktu. Jadi ada keistimewaan perintah sholat 5 waktu itu, Jibril pun tidak berhak untuk menyampaikannya begitu. Jadi itulah betapa pentingnya sholat 5 waktu bagi umat Islam gitu. Oke, jadi wujud Allah bertemu dengan
Muhammad menyampaikan berita langsung itu seperti apa? Kalau Musa bertemu Allah dalam wujud api di semak-semak itu, ya. Nah, Muhammad dalam wujud apa waktu berbicara dengan Allah itu? Jadi di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa yang Musa lihat itu bukan Allah gitu, tetapi malaikat Jibril juga, tapi dalam bentuk api. Sementara Allah itu tidaklah berbentuk api atau apapun gitu. Jadi tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah, walaupun malaikat Jibril, walaupun nabi manapun. Nah, Nabi Muhammad juga ketika sepulang dari Isra Mi'raj itu kemudian pernah ditanya oleh salah satu istrinya, karena saking penasaran begitu kan, karena tidak ada perantara lain gitu, tidak ada malaikat lagi yang menyampaikan wahyu, karena langsung berhadapan dengan Allah. Makanya ditanya, apakah ketika Mi'raj itu engkau melihat Allah wahai Rasulullah? Kata istrinya Aisyah bertanya, bagaimana aku bisa melihatnya sementara ada cahaya yang menghalangi, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada informasi tentang itu gitu. Rasulullah sendiri tidak melihatnya, tidak mampu melihatnya. Ada cahaya yang menghalangi gitu. Nah, nggak tahu lah ya, kami perkara Kristen kemudian menganggap bahwa api itu Allah gitu, yang ditemui Musa ya monggo, tapi kalau di dalam Islam itu bukan Allah. Bukan. Wujud yang Allah nampakkan kepada Musa itu melalui api yang ada di semak-semak yang membakar semak itu, tapi semak itu tidak terbakar. Iya. Jadi itu bukan Allah, itu api itu bukan Allah, itu wujudnya Itu saja. namanya di dalam Islam. Di dalam Islam tuh ada yang namanya Allah berbicara kepada nabinya di belakang tabir. Itulah dia. Ketika Allah berbicara kepada nabinya, tapi melalui tabir. Tabir itu adalah sesuatu yang menutupi dia, tapi bukan harus, jangan bayangkan tabir itu sebagai sesuatu yang menutupi itu dia bersembunyi di belakangnya, tidak, tapi tabir secara ghaibiyah itu. Jadi itu di belakang tabir. Allah itu tidak menampakkan wujud aslinya, tidak mungkin. Oke. Nah, tadi Abang berkata bahwa Allah itu berbicara, ya kan? Ya. Berarti ada suara yang didengar oleh Muhammad. Berarti berbicara dalam bahasa manusia. Nih. Tunggu ya. Ya betul ada berbicara. Berbicara dalam bahasa manusia kan, Abang? Betul. Nah, berarti Allah itu punya mulut kan? Perkara punya mulut atau tidak, itu tidak ada informasi tentang itu. Yang penting suara itu ada gitu. Lah, iya. Namanya ada suara. Kalau kayak angin ya kita hanya dengar bunyinya saja. Oh, ada bunyi, ada suara. Tetapi kan dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Nah, sementara Allah yang berbicara kepada Muhammad, Siput punya mulut ada suara aja. Kok bisa dengar suara siput nggak? Ada mulutnya itu siput. Bentar. Aku jelaskan sedikit. Ya, satu-satu kita ya ngomongnya. Jadi ketika dikatakan pun, letaklah misalkan itu ada suara, seandainya pun ada suara, bagi Allah itu tidak membutuhkan mulut untuk berbicara, walaupun di dalam penggambarannya yang merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat yang perlu ditafsirkan, itu ada kata-kata mulut atau ada kata-kata tangan dan sebagainya. Tapi itu bukanlah, jangan kita bayangkan seperti tangan kita. Allah itu adalah makhluk, adalah Tuhan yang maha sempurna. Dia tidak sama dengan makhluknya, ciptaannya. Tidak ada yang menyerupai dia. Ketika dia mau melihat, dia tidak perlu mata untuk melihat. Dia tidak perlu bibir untuk berbicara. Dia tidak berhajat pada telinga untuk bisa mendengar, sedangkan dia maha mendengar. Ketika kita katakan dia perlu telinga atau mulut, itu sudah menggambarkan dia dengan makhluknya gitu. Ada persamaan.
Jadi secara logika kalau yang Bapak, ada, secara logika Bapak, oke. kalau kita mengerti dengan bahasa kita sendiri saja, bahasa Indonesia ini, namanya kalau mendengar pasti harus punya indera pendengaran. Makhluk, bagi Namanya makhluk, berbicara bagi harus makhluk, punya indera. bagi makhluk itu Lah, udah terus ketetapan bagaimana? Allah. Ini kan Maha Pencipta, Dia yang menciptakan makhluk manusia, Dia yang membuat ketetapan itu, Dia yang membuat sunatullah, bahwasanya manusia ketika dia mau melihat harus pakai matanya. Dia yang buat, Dia yang penciptanya. Jangan hal itu disandangkan kepada Dia. Itu kan ketetapan yang Dia buat untuk makhluknya. Untuk diri Dia yang enggak. Nah, jadi begini Pak Abang. Allah itu segala sesuatu itu sangat sederhana bagi Dia untuk mau melukiskan, menggambarkan siapa dirinya. Tidak akan membuat manusia itu berpikir yang sesulit-sulit apa. Jadi Kami nggak sulit. Kami nggak sulit. Contohnya begini Abang. Nah, menurut Abang, waktu Allah pertama kali menciptakan manusia, proses penciptaan manusia itu seperti apa? Proses penciptaan manusia itu seperti apa, maksudnya gimana? Proses menciptakannya. waktu Allah mau ciptakan iya, dari manusia tanah. itu. Allah ciptakan dari tanah. Oke. Dibuat- Nah, bagaimana tanah itu bisa diproses untuk menjadi manusia? Oke, kita katakanlah dibentuk. Setelah dibentuk ditiupkan ruh. Nah, oke. Dibentuk. Cara Allah untuk membentuk tanah yang Wallahualam, itulah kekuasaan Dia. Jangan dibayangkan dengan tangannya. Enggak. Jangan Anda bayangkan dengan cara tangannya. berpikir yang sederhana loh, Bang. Ini cara berpikir yang sederhana saja. Kita jadi Ya. maksudnya begini, Oke. kayak contohnya Abang mau membuat patung ya, contohnya ya. Nah, Oke. itu ada bahan-bahannya semua. Taruhlah dari tanah, Oke. lihat Abang mau membuat patung. Nah, bagaimana proses Abang akan membuat patung untuk berupa manusia itu? Proses itu Bang jangan kita samakan Bang. Nggak bisa kita samakan. Jadi kalau kita yang buat, tentu kita aduk dulu tanahnya, kita bentuk. Kalau udah mau setengah kering, pasti kita rapikan, mana yang nggak rapikan, seperti itu. Tapi kalau kita jangan menggambarkan seperti itu ketika penciptaan kita. Assalamualaikum Pak Saiful. Ya, waalaikumsalam. Mungkin beliau tahu cara firman menjadi daging, caranya gimana. Jadi, coba mungkin bantu Kingdom gimana Nggak caranya apa-apa, firman nggak menjadi apa-apa. daging. Ini sejauh ini Bang Kingdom kan nggak ada, masih sopan-sopan aja ya. Jadi kita satu-satu kita jawab. Intinya setelah dibentuk, yang jelasnya setelah dibentuk itu ditiupkan ruh ke dalamnya. Nah, oke. Nah, apakah cara hari untuk ini membentuknya bentar Bang. Nah, itu jangan kita pikirkan lagi Bang. Kenapa mesti kita pikirkan ke sana? Abang mau bayangkan Tuhan itu seperti kita, nggak bisa dong. Tidak tahu berarti Pak Saiful itu tidak tahu. Nah sekarang Kingdom tahu cara firman jadi daging. Chan. Kau jangan pengacau dulu. Saya ini belum selesai. Iya kan? Satu-satu. Jangan pikirkan itu bagaimana Jangan Allah main menciptakan. kroyo kayak begini. Jangan kita Nggak, jadi kutu yang pasti loncat, itu begini, bahas Kingdom. dari satu ke satu. Satu-satu Kalau- tuntas dulu. Iya. Oke. Yang pasti Allah itu memerintahkan malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain untuk mengambil tanah itu, saripati tanah itu di bumi. Memang tanahnya itu diambil di bumi, kemudian dibawa ke sana, dan kemudian Allah memerintahkan untuk ditiupkan roh. Bukan Allah itu hanya merintah-perintah saja. Kalaupun Allah mau menjadikan tanpa tanah, tanda apa juga bisa. Cuman ada pelajaran di situ mengapa manusia diciptakan dari tanah itu, karena untuk penghuni bumi itu gitu. Ada malaikat yang diperintahkan untuk mengambil tanah itu dan dibentuk. Malaikat yang membentuknya begitu. Yang membentuk firman jadi daging siapa? Sekarang malaikat diperintahkan untuk ambil tanah. Sekarang malaikat itu bentuknya fisik atau roh. Malaikat tuh bentuknya bermacam-macam. Dia terbuat dari cahaya malaikat itu. Nah,
Nah, berarti dia kan bukan fisik kan? Ya, makhluk terbuat dari cahaya. Iya, dia punya fisik, ada tulang, ada daging nggak? Oh, beda, nggak seperti manusia, beda. Nah, lalu bagaimana dia bisa mengambil tanah ini yang fisik ini Oh, untuk bisa bawa ke surga? jangankan mengambil tanah gitu, menghancurkan bumi pun bisa dia, membunuh kalian pun bisa dia. Malaikat Jadi itu gini jago. bang, gini bang. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan dia namanya, dia adalah Darul Asbab. Darul Asbab itu dia gudangnya sebab. Jadi dia bisa berbuat itu seperti yang lazim seperti bagaimana kita dilahirkan, ada bapak ada mama. Allah juga bisa buat yang bertentangan, yang tidak lazim, sebagaimana penciptaan Adam. Begitu juga dengan penciptaan Isa, yang sangat-sangat hampir kita bilang tidak mungkin tanpa Bapa, kan gitu. Jadi ketika Allah katakan kita ini diciptakan dari tanah, itu seandainya dia mau ciptakan tanpa dari apa-apa pun bisa toh, bisa. Kita harus yakini itu gitu loh. Cuman ketika dia ciptakan dari tanah itu kan ada filosofinya nanti ke depannya. Bagaimana ketika dia menciptakan jin? Bentar dulu lah bang, aku lagi ngomong bang. Oh ya, terus. Yang mana yang mau dihadapi coba? Ya satu-satu. Satu-satu. Tapi jangan panjangan Pak. Iya. Anda siapa? Anda siapa maksudnya? Tamu, Pak, di sini Pak. Tamu, jangan ngatur, ya. Bapak. Atau turun aja dulu di bawah ya. Turun aja dulu di bawah ya. Saya yang turunin, ya. Gak usah kau tanya aku host apa siapa. Jadi Bang Kingdom, kita harus kami meyakini itu gitu. Ketika Allah ciptakan jin dari api dan sedangkan malaikat dari cahaya, nah itu ada filosofinya juga gitu. Seperti itu maksudnya bang. Oke. Yang saya gimana nih Kingdom? Yang saya gimana nih? Kalau kita bicara tentang penciptaan, waktu Allah menciptakan manusia, nah menurut abang itu manusia itu diciptakan di mana itu? Posisinya di mana? Kami posisinya di surga bang. Oke, posisinya di surga. kami di surga, tapi yang jelasnya nih ya, abang tanya di mana di surga, tapi peruntukannya di bumi bang. Oke, peruntukannya di bumi. Jadi diciptakan di surga terus dikirim ke bumi gitu ya? Iya, karena dalam Al-Quran dikatakan aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kurang lebih kalau ku tarik paralelnya itu sama dengan marilah kita menciptakan manusia sesuai gambarannya, ya kan? Ya. Agar mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Artinya juga untuk di bumi itu bang. Ikan di laut sama burung di udara kan bumi. Ya. Nah ini pertanyaan saya nih bang. Allah itu kalau di Alkitab Allah menciptakan manusia itu di bumi, tidak di surga. Dan ini sesuai dengan ini kan kitab Taurat nih. Sebentar abang. Ini kan kitab Taurat ini yang dituliskan oleh Musa. Allah memberikan pewahyuan kepada Musa untuk menulis sejarah penciptaannya Allah. Dan ketika itu Musa ini kan menuliskan bahwa penciptaan bumi itu manusia dan segala semua itu ada di bumi. Manusia itu diciptakan di bumi, bukan diciptakan di surga. Nah, kenapa kok beda Quran ya? Padahal kitab Taurat ini adalah kitab pertama yang Allah berikan kepada nabinya Musa. Oke, aku jawab. Ya. Kitab Taurat diberikan dari zamannya Nabi Musa. Sedangkan Al-Quran datangnya itu mungkin ribuan tahun ya setelah itu ya bang ya. Ya. Ya ribuan tahun lah kalau kita hitung itu ribuan tahun pasti ya. Ya 3.000 4.000 tahun lah. Oke. Artinya kitab
yang diberikan di tangan Musa itu ada kemungkinan berubah atau diubah sesuai dengan perjalanan waktu. Benar kan? Diubah, ada kemungkinan berubah atau diubah? Diubah. Oke. Berarti sesuai dengan ya, kata lain Abang, berarti kitab Taurat sekarang yang dipunyai Yahudi dan Kristen ini tidak sah gitu ya, tidak valid ya. Kalau menurut Al-Quran, makanya sebentar saya bilang, kalau menurut Al-Quran itu sudah diubah-ubah, ya, sudah dituliskan kembali dengan tangan manusia, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Itu premis yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita tengok lagi, itu satu hal yang sebelum Abang, bentar. sebentar. Supaya satu-satu, jadi supaya jadi nggak terlalu banyak juga, nanti otak saya juga terlalu banyak mumet nanti. Nggak, karena ini sebenarnya ada dua alasan yang mau kusampaikan, Bang. Tapi silakan. Iya. Karena tadi kan Abang berkata bahwa kitab Taurat itu sudah bisa diubah atau ya ini seperti yang tertulis di Quran. Berarti dengan kata lain bahwa apa yang dipegang dan dipercayai oleh orang Yahudi dan orang Kristen tentang kitab Taurat sekarang itu berarti tidak benar gitu ya, udah diubah ya. Seperti yang Abang bilang. Sudah dirubah, tapi kalau sikap kami yang disuruh oleh Rasulullah, jangan kalian tolak semuanya dan jangan kalian benarkan semuanya. Itu sikap kami. Oke. Jadi saya sampaikan dulu alasan saya, Bang. Bentar ya. Tadi aku bilang sesuai dengan perjalanan waktu yang segitu panjang, besar kemungkinannya, bahkan di Al-Quran pun sudah dikatakan kitab itu sudah dirubah. Lalu ada kedatangan Al-Quran itu fungsinya adalah meluruskan kembali, Bang. Fungsi kedatangan Al-Quran itu untuk meluruskan kembali. Baik Abang. Nah saya mau tanya nih, kan fungsi Al-Quran ini datang untuk meluruskan kembali ya. Berarti Al-Quran harus punya bukti yang valid bahwa ini kitab Taurat ini sudah diubah. Harus ada bukti yang valid. Kalau tidak ada bukti yang valid, bagaimana kita bisa komparasinya bahwa itu sudah diubah? Artinya Al-Quran punya data yang asli. Dan itu harus bisa membuktikan. Nah setelah Al-Quran punya data yang asli sesuai dengan yang diubah, oh ini sebenarnya aslinya seperti ini. Harus tertulis di Quran, tetapi sudah dirubah. Nah coba kasih tunjuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya lanjut ya. Karena kalau umpamanya ini contohnya ya, kita bicara secara logik ya. Kalau ini kita berada di dalam ranah hukum, ketika kita mendalilkan sesuatu, pasti harus ada pembuktian untuk membuktikan dalil kita itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah, coba kasih tunjuk di Al-Quran yang meluruskan ini. Oh ini salah, seharusnya seperti ini. Nah ini yang diluruskan. Berarti Al-Quran harus punya asli yang salah itu dong. Ya, Al-Quran ada, kalau kita teliti, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwasannya ada perbedaan di situ. Dan ketika perbedaan itu ada, Bang, kalau kami sebagai umat Islam yang udah jelas, kami pedomannya ke situ kan. Karena dia datang untuk meluruskan. Bagi kami tidak perlu bukti bahwasannya itu sudah dirubah. Apa perlunya bagi kami, bagi umat Islam? Karena kami sudah, ya kan? Yang butuh itu Abang, kan itu. Yang butuh kan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kami di Kristen ya, kalau kami di Kristen diajarkan, ketika kami menerima satu pesan apapun, walaupun itu dari malaikat dari surga yang datang pun untuk memberitakan satu pesan. Sebentar Abang, jangan tertawa dulu. Bukan, ya, ini kan tahu di mana ini itu. kan konsep di apa ya? Di mana itu dibilang? Korintus ya? Ini kan konsep
konsep keimanan kami, dan kami diajarkan sekalipun malaikat yang dari surga datang untuk memberitakan sesuatu, Alkitab perintahkan kepada kami untuk menguji, harus uji apakah pesannya itu benar atau tidak. Karena kalau kita tidak uji dan ternyata kalau pesannya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, nah ini kan blunder buat kita, berarti kita akan bisa disesatkan. Nah inilah yang Alkitab ingatkan kepada kami untuk kami berhati-hati untuk menguji segala sesuatu. Nah sekarang Quran yang abang katakan bahwa sudah mengajarkan dan membuktikan, dan abang-abang tidak perlu harus ada bukti lain lagi. Dan percaya saja apa yang dikatakan Alkitab. Tidak, sebenarnya ada sama kami, Iya, ada maksudnya beberapa begini, yang Abang. sudah kami. Tadi abang kan katakan kami tidak Iya. perlu bukti apa lagi. Iya, bagi kami yang ada bukti butuh. di Al-Quran kok. Nah, itu kan hanya satu sumber saja. Kan untuk pembuktian itu kan harus ada dua sumber yang berbeda. Bisa jadi bahan komparasi. Bang Saiful, boleh saya nimbrung? Silakan. Baik buat Silakan. Kingdom ya. Ya saya perkenalkan, saya Perlindungan ya, marga saya Ertonan, saya tinggal di Bekasi ya. Jadi begini, kalau kita baca di Alkitab sendiri, bahwa Alkitab itu sendiri telah menyatakan dirinya palsu. Itu tertulis di Yeremia, bahwa karena palsu telah menulis Tauratmu membuatnya menjadi palsu. Dan juga ada di Zabur yang kata Daud, waktunya telah tiba bagi Tuhan untuk bertindak karena Tauratmu telah dirombak. Ada tertulis. Terus ada lagi tertulis bahwasanya Taurat itu bukan lagi tulisan Musa. Kenapa? Karena ada salah satu ayat di situ mengatakan telah berumur Musa 120 tahun, matanya belum lamur, badannya masih sehat, matilah dia. Ini siapa yang menulis? Ya. Al-Quran benar, ada yang konfirmasi, mantap. Jadi kitab Taurat itu ditulis oleh Musa dan sama Yosua ya. Jadi yang menuliskan tentang kematian Musa adalah Yosua. Yosua itu adalah kita bilang anak buahnya lah, tangan kanannya Musa lah ya. Regenerasi Musa. Makanya Tuhan memberikan juga pewahyuan kepada Yosua untuk menulis. Jadi tidak semua Kejadian sampai Ulangan itu sebagian besarnya ditulis oleh Musa. Kemudian sisanya ditulis oleh Yosua. Begitu. Lalu bagaimana dengan kesaksian Daud? Kesaksian Daud tentang apa? Waktunya telah tiba bagi Tuhan untuk bertindak, sebab hukum Tauratmu telah dirombak. Oke, itu di ayat apa tuh? Maaf kalau pasal dan nomor ayatnya saya nggak begitu hafal. Enggak, narasinya itu seperti karena itu. abang yang berdalil, abang harus bisa membuktikan narasinya abang. Oke baik. Mas Kucang Onyot, monitor. Nggak apa-apa. Apa tadi kalimatnya, Bang? Waktunya telah tiba bagi Tuhan untuk bertindak, sebab hukum Taurat itu telah dirombak. Berarti ada ya dokumen yang mengkonfirmasi ya kalau Mazmur. berubah-ubah ya. Mazmur 119 sampai 126. Benar, Quran benar lagi, mantap. Kingdom yang melek lagi. Ada lagi sebetulnya, cuma aku malas sekali memaparkannya. Kang Chan lah memaparkannya, Kang Chan. Tentang yang dikorbankan. Ya, Mazmur berapa tadi? Mazmur berapa tadi? Mazmur 119 sampai 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Kang Chan? Iya. Kang Chan paparkannya lah mengenai apa? Ya udah benar itu, udah benar. Yang Mazmur dikorbankan. 119 ayat berapa? 119 sampai 126 Bang Kingdom. Pasal Iya, 119.
Nomornya 100. 126. Oke, Mazmur 100 pasal 119 ayat yang ke 126. Oke, 1. Baru tahu dia ya. Kang Chan, kumaha Daman, Kang Chan? Alhamdulillah, damang setelah Nggak, dapat kok damang-damang Quran. kalian? Kalau Taurat sudah dirubah-rubah. Untuk ada Quran. Bener Pak Saiful. Kok damang-damangan kalian? Ya, Damang. aku cuma di Bekasi, atuh Yang nggak damang itu yang masih ngikuti kitab palsu. Sekarang ayatnya itu, Abang dengarkan. Enggak, santai aja Kang Chan. Ayatnya itu kan tertulis seperti itu. Ya, Mas, oke, Abang oke, memahami tidak dari pasal satunya itu sampai selesai. Tuhan sedang Dibaca berbicara dulu, tentang apa kepada Daud. Pak Kingdom baca dulu ayatnya, baca dulu. Saya sudah, saya tahu, saya baca Silakan dibaca, ayatnya. silakan dibaca. Sekarang untuk abang, kalau abang hanya mencomot satu ayat dari ratusan ayat gitu lah Bang. Tunggu dulu Bang. Ketika di dalam Al-Quran pun, ketika menyatakan itu telah dirubah, pakai satu ayat loh Bang. Oh, itu memang saya Kita nyomot satu ayat dari situ. Kenapa malu baca? Memang ayatnya itu berbicara seperti itu. Ya udah selesai Bang. Apa? Jadi begini. Makanya kalau abang tidak puas, itu baca aja dari kejadian sampai lahir itu tidak semuanya gitu. Oke, aku Dia kasih. berdiri sendiri ayat per ayat. Oke, gini Bang. Aku kasih lagi. Ayat per ayat. Udah, Alkitab itu dia secara konteks ya. Oke, santai. Secara konteks. Nah, baca secara keseluruhan. Oke, abang tolak itu. Baca Apa aja yang sedang dari dirubah kejadian itu? sampai wahyu. Oke. Bukan Manusia mendengarkan kok. kitab Taurat itu dirubah dalam Satu. secara harafiahnya tetap Oke. sama, tetapi apa yang dirubah? Jadi harus paham Oke. konteksnya apa. Oke. Dulu aja. Saya kasih lagi yang lain mau. Kalau Quran, Enggak, itu saya dia mau kasih berdiri lagi yang lain sendiri, mau. Ayat belayat tidak terkorelasi satu sama yang lain. Udah Nah, Bang, itu udah Bang. dulu. Saya kasih lagi yang lain. Tapi Alkitab kami ayat per ayat Baca itu dulu. terkoneksi satu sama yang lain. Ya. Kalau dia nggak terima itu nggak apa-apa Kang Chan. Kita kasih yang lain. Masih banyak loh, masih banyak kita. Yang mau baca dia. Gini teman-teman, Baca dibaca sendiri. saya ini paham. Teman-teman Iya. semua, ini bukan hanya abang saja di Komal ini, di semua Komal Islam itu sama. Membahas Dibaca. Alkitab itu hanya ayat per ayat tanpa Ya, dibaca melihat sekarang, dibaca konteks. coba. Iya. Nomor 96 Iya dibaca. Bang. Kenapa Iya. nggak mau baca? Kenapa? Kenapa nggak mau baca? Karena kami udah Nggak mau baca baca yang apanya? lainnya. Kami udah baca Bang. Chan. Tapi posisinya kami ngasih ayatnya yang itu dia. Perkara Abang mau baca dari atas, baca silakan. Nah, Itu iya, ayat yang makanya saya bilang. Nggak mungkin kami saya ini bilang. Kristen selalu bilang buat teman-teman Islam. Gini aja, Kingdom, saya pahami baca setengah Alkitab ya. itu bukan per ayat, Saya baca tetapi Kami pahami sudah, Alkitab Bang. itu secara Nih. konteks. saya udah 8 kali Bang. Dari konteks Bang Saiful, itu bentar baru di sini kita ya. akan tahu Waktu maksudnya apa, untuk Tuhan sedang bertindak berbicara apa. Tiba bagi Tuhan. Mereka telah lanjut baca. buka saja tuh datanya. Udah di Kingdom itu datanya. Waktu kita telah Kalau tiba minta bagi kan gini, kalau Tuhan. kitanya gini, jawabannya gini, suruh buka Bible aja semuanya kan gitu. Kalau kita tanya ayatnya apa, dia gini aja, udah Pak Kingdom silahkan Anda baca aja semuanya gitu. Bible itu baca aja semuanya. Jawabannya pasti ada di situ. Kita malah enak gitu. Gak usah ngerinci kan, dia nggak mau dirinci gitu. Alasan kenapa dia menghindari membaca karena di situ memang Tauratnya dirombak. Dan dia tadi menuntut ada nggak sumber eksternal di luar Quran yang mengonfirmasi itu. Ternyata Biblenya sendiri. Bahkan kata-kata Musa kan ada juga. Ya kan, kata-kata Musa kan ada juga. Nggak, artinya gini, premis dia mati di depan udah mereka pukul sendiri gitu. Ya, itu Bang, dia itu Bang. Abang, merombak itu apa maksudnya Daud? Itu Rombak karena itu merubah. orang Yahudi itu telah mengubah titah Tuhan. Ubah apa lagi Bang kalau udah ubah? Kalau udah ubah ya rombak. Chan, kau jangan botol. Terima nggak apa-apa kok. Jadi marah. Oke, Kami paham, teman-teman, kami paham. Jangan Ternyata marah. kenyataan itu Oke, pahit. santai. baik. Tenang. Yang Oke, yang Bang. berhak untuk Tenang. menjawab Alkitab saya atau kalian?
Bang, Bukan apapun menjawab, yang Kang. ceritanya, Kalian jangan abangku, bertanya. tunggu Bang, Kang Chan. Apapun ceritanya, Bentar, saya bicara, yang bentar, abang saya bicara. baca tadi ada berubah ya, ada yang berubah ya. Iya, Bang, berubah katanya. saya jelaskan ya. Oke. Itu Mazmur Kita dengar. 119 ayat 126 yang dimaksudkan oleh Daud bahwa Tuhan telah bertindak karena mereka telah mengubah Taurat Tuhan. Apa yang dirubah? Dengarkan. Apa yang dirubah? Allah berkata, dengarkan. Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung. Nah, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak apa yang mereka rubah? Mereka membuat patung bagi mereka untuk sembah, yaitu patung lembu sapi. Nah, Iya. itu Tidak berubah nih. Iya, berubah kan? itulah yang mereka orang-orang ini yang sudah terima firman Tuhan, Ini mereka berubah atau tidak berubah berbuat nih? jahat Tetapkan terhadap dulu Tuhan. nih. Mereka merubah apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berbuat patung. Ya Jangan udah, buat dia patung. berubah. Mereka buat patung. Berubah. Inilah yang dimaksudkan oleh Daud. Itu malah lebih lengkap lagi itu. Anda lebih merinci, kami lebih senang loh. Makasih, Biar Kingdom. dia aja semuanya itu. Mantap, Sebutkan aja Kingdom. semuanya. Kami senang kok. Kami makin jelas itu. Oke, saya jelaskan abang ya. Iya. Nah, gimana penjelasannya? Silakan. Tuhan sudah memerintahkan Dan saya bukan kepada penjelasan bangsa gitu ya. Israel untuk taat kepada hukum Taurat. Tetapi Iya. apa yang Hukum Tauratnya terjadi? udah dirubah. Saya anak setan Chan, kau ini botol. Jangan Jangan marah-marah. gitu bang, jangan gitu bang, santai Chan, santai bang. ini Chan ini Kang manusia Chan, biasa. Sorry, santai. sorry to say Santai. ya, sorry to say teman-teman. Udah. Saya Udah. respect buat Kang Chan teman-teman udah diam Islam bang, semua. abang diam. Abang jangan sebut dia lagi udah. Sebentar. Kita mainkan. Saya respect buat teman-teman Islam semua ya. Tetapi untuk salah satunya Chan ini biadab dia. Ini manusia nggak berakhlak dan nggak beradab. Iya Kang Chan jangan gitulah. Kang Chan Ya, Chan, kau Kita- dengar. Kau sekolah Sopan dulu sikit yang lah, Kang baik. Chan. Kau harus beradab dulu ya. Udah bang, biar aku yang ngajarin. Kang Chan, jangan main-main lah. Ini manusia Kita serius. bajingan yang nggak beradab. Kita yang beradab sedikit lah Kang Chan. Udah, abang jangan marahin dia lagi. Udah aku marahin. Udah. Oke, abang. Jangan ketawa Baik. lagi bang Kalian kan Chan. mempertanyakan iman kami. Oke, saya Tidak, akan Bang. bertanggungjawabkan. Iman abang, aku Sebentar, nggak mau saya ganggu jelaskan, bang. abang. Abang Ya, silakan. dengarkan, abang yang baik hati dan ganteng. Iya. Saya jelaskan. Nah, tadi kan abang baca Mazmur 119 ayat 126 itu. Nah, ini Daud ini berkeluh kesah ya. Karena apa? Orang-orang Yahudi, Bani Israel ini sendiri, mereka tidak taat dan mengikuti apa perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Betul. Tuhan mengatakan supaya Keren. jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung berupa apapun. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membuat patung tuangan lembu sapi itu untuk mereka menyembah. Itulah yang menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan bertindak. Waktunya Tuhan untuk bertindak itu. Betul. Itu maksudnya pesannya. Bukan Iya, kitab betul Taurat banget. itu dirubah. Betul. Itu Seperti berdosa, apa bukan dalam dia merubah. punya Betul kalimat banget. tulisan-tulisan. Iya, betul. Itu namanya Sama. berdosa, bukan merubah, Tetapi beda. di dalam implementasinya Betul. itu yang Dirubah. mereka ubah, penerapannya yang mereka Cadas. ubah, kelakuan mereka yang jahat Iya, itu, cadas bro. habis itu Ya. keren. Gitu. Keren Bang Gindom. Jadi memperjelas gini, apapun yang Anda nyatakan itu memperjelas kondisi yang sebenarnya gitu loh. Dengan Anda memaparkan berarti Anda memperjelas tadi pernyataan Anda Dirubah yang ya. pertama gitu. Dirubah. Nah, kelar. Nah, bro, Benar. mereka rubahnya apa? Sifat mereka Oke. itu yang berubah, bukan hukumnya yang berubah. Tidak ada berubah. Hukum itu enak tetap aja ada. ngarang-ngarang. 10 hukum itu. Dengarkan Chan, biadab kau. Jangan kayak gitu bang. Chan, Kita yang santai lah bang. Jangan dirombak, apa yang Jangan dirombak? Kau ini orang, Bilangan dua- kau ini coba. orang gak sekolahan. Chan, kau ini orang gak sekolah. Yang Kau bikin dirombak malu orang apa? Islam sebenarnya. Betul, betul Bang. Eh, Betul, kami tidak yang dirombak sekolah. apa? Tapi orang yang sekolah Kau ini mestinya nggak begitu mempermalukan juga Islam dong. sendiri. Iya kan? Kamu sekolah bukan untuk sombong kan? Yang dirombak apa bang? Yang dirombak dikatakan di bilangan 15 nomor 31 silakan merombak perintah. Tauratnya itu yang dirubah. Kalau dia tidak melaksanakan hukum itu artinya berdosa. Maka dia bilang, bukan merombak. iya, melawan. Saya bilang sama kamu Chan ya. Ilah-ilah lain. Nah, dia Apa yang menyembah ilah lain itu dilakukan berdosa namanya. Chan bodoh, kau dengar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini, Bani Israel ini, baik kejahatan dan kebaikan semua ditulis di Alkitab, tidak ada yang disembunyikan.
Supaya apa? Termasuk Supaya kita merubah belajar Taurat. untuk tidak berperilaku seperti mereka yang tidak taat termasuk kepada merubah Tuhan. Taurat, setuju nggak? Betul. Setuju nggak? Artinya Termasuk gini, merubah Taurat. karena Merombak ditulis karena Taurat, ada merubah pelanggaran Taurat. gitu. Termasuk tidak? Chan, Bang. kau ini manusia bodoh, kau sekolah dulu deh. Kenapa kalian bantah Kau ini nggak paham bahasa Indonesia, Chan. Dari dulu saya sama-sama kamu di Komal. Mereka telah Kamu tuh nggak ada merombak- apa-apanya, ilmumu nggak ada, kau Kurang kosong. gitu. Jadi kau sekolah lagi dulu. Mereka telah merombak Ya. apa tuh? Tingkatkan adabmu. Tingkatkan adabmu, nak. Iya, kita baca Mazmur 91 Iya, sudah. Mereka Kau telah itu nggak merombak paham apa di situ? apa-apa. Bahasa Indonesia kau nggak paham. Ya, Jadi kita pakai bahasa sudah. Indonesia. Kamu Mereka mendingan telah merombak. host, tolong turunkan manusia yang nggak beradab. jangan bang. Ya udah gini aja pakai bahasa roh aja gimana Bang Indom. Kita pakai bahasa roh gitu loh. Kita saling diem, kita saling mengerti gitu kan. Bajingan kau Kang Chan. Berdebah kau Jadi Kang Chan. gini teman-teman. Botol kau Kang Chan. Sekarang kalau teman-teman berpikir bahwa kalau kitab Taurat itu sudah dirubah, Betul. Nah, coba kasih tunjuk. Betul. Oke, Yang dirubah saya kasih lagi. yang dirubah itu yang mana? Saya kasih Kita lagi. udah paham Saya kok. kasih Pokoknya lagi. kami dapat gitu loh. Saya Jangan kasih lagi, muter-muter nggak lagi apa-apa. gitu loh. Jadi kita hemat waktu, bisa bicara masalah yang lain. Jadi diskusi kita Nggak maju, apa-apa, Mbak. nggak apa-apa. Kita kasih lagi. Ya. Kita kasih lagi. Monggo, Di mana Bang itu? Saiful. Di mana itu Kang Chan yang tentang Yeremia 8 nomor 8. Enggak. Yeremia. Ya. Kan tadi Yang sudah ke mengenai- Daud. Sekarang nambah lagi nabi lagi Yeremia 8 nomor 8. Tuntut dia. Tuntut Yeremia, mana Taurat aslinya? Daud, mana Taurat aslinya? Tuntutlah Kingdom. Nah, Jangan kamu mengatakan kami bijaksana, kami mempunyai Taurat, bukan bagaimana kamu Taurat berkata, berani berkata kami bijaksana dan kamu mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kingdom. Itu ada maksudnya lain, Bang. Oke. Ada maksudnya lagi. Abang paham nggak ayatnya itu? Udah paham, Bang. Pena Iya, karena abang hanya membaca. Allahu Akbar, Abang hanya Bang. membaca satu ayatnya itu. Coba baca ayat sebelum dan ayat selanjutnya ya. Oke, Kalau bisa ikut. paham Ada pena kenapa palsu firman itu itu Bang datang. Sepul. Yaudah berarti ayatnya Kuikut, salah. Nggak ada pena palsu yang membuat menjadi bohong, nggak ada ya? Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Berarti Nah, gini udah aja, jelas. Abang tahu nggak? Udah? Sesungguhnya Bagaimana Allah kamu berani baik, berkata palsu. kami Baik, bijak? saya Tunggu menjelaskan bentar, ya. bentar bang. Sudah, Baca. jangan banyak-banyak. Mumet nanti saya susah jelaskannya. Kan tadi abang suruh baca semua, ini sekarang Sudah, cukup. abang. Ya, Oke, cukup. udah, saya udah paham. Ya. Burung tekukur. Baik. Kayak mana? Baik, Maksudnya abang, apa? lihat saja ya. Ini Tuhan memberikan satu contoh yang simpel ya. Burung-burung binatang saja tahu musim-musimnya mereka, ya. Tetapi manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang mulia diberkati Tuhan, akhlak, hikmat, tetapi berperilaku malah lebih buruk dari binatang. Betul, makanya Ya. ditegur. Inilah Oke. manusia Burung yang aja nggak sombong, nuhanin ya. burung. Manusia Makanya yang ditegur, Bang. sombong, yang tidak mau taat kepada Tuhannya, ya. Oke. Walaupun bangsa ini bangsa pilihan Tuhan, tetapi Betul. mereka begitu berkeras kepala sama Tuhan, tidak mau taat Betul. kepada Tuhannya. Betul. Makanya Tuhan Betul. berkata bahwa masih lebih baik binatang daripada kamu. Ya, Betul. ini kita Artinya- kalau kita posisikan diri sebagai manusianya yang pada saat itu Oke. malulah kita yang Betul. berakhlak, tapi kita ini berperilaku biadab. Seperti contoh, Udah, jangan. masih di dalam kategori itu. Betul, betul, Abang betul. kok gitu Setuju, kali sama Bang. Kang Chan. Jangan gitu lah, Artinya Bang. gini, Nggak, Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh. Nggak, Kalau saya burung minta maaf, burung nggak, Bang. Bang? oleh Bang Udah, Indom. udah. Peace. Memperjelas Satu-satu kita keadaan ngomong. gitu. Kita For us. santai. Iya. Saya Ini tanya, santai. ya, Kang Ini Chan. santai. burung itu pernah nggak burung menuhankan burung? Kang Chan. Kang Chan. Kang Chan Sekarang dengar yang mulai dulu. lebih rendah, burung Oke. atau Anda? Udah, Oke, Bang. saya- udah, saya Burung minta pernah maaf, nggak ya, menuhankan peace. burung? Kita Iya, berdamai udah. dulu, bro. Kita berdamai dulu. Udah Kita damai berdamai. itu. Udah, Kang Chan nggak ada masalah. Oke, ya. Udah. Jadi Jadi gimana gini, dengan pena kayak palsu Anda itu siapa yang berharap pegang bahwa pena burung palsu, Bang? menuhankan burung. Iya. Ini saya Nanti belum dulu tuh, ngerti, Kang nggak Chan. ngerti Aku bahasa perlu mau tahu apa. pena palsu loh, Kang Chan. Kok burung dulu, Kang Chan?
Pena palsu ini apa artinya? Apa artinya? Apa yang abang mau jelaskan tentang pena palsu? Penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apa itu? Ya. palsu itu Jadi sosik, ini kan balik sebenarnya teguran ya. Teguran kepada umatnya supaya kembali ke jalan Tuhan yang benar. Karena sudah merubah. Ada pena Bukan di situ. Bro, Ada pena bro, palsu ini loh, bukan Bang. masalah berubah apanya ya. Mati Ini lah kita kayak maksudnya hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Tuhan kan tidak dipegang, tidak dilakukan, tidak dijalankan oleh Bang, umatnya. nanti kalau ya. abang bilang kayak gitu, Makanya Bang. mereka Bang, itu kan sabar ya. merubah segala sesuatu sesuka hati mereka. Apa yang mereka termasuk mau, hukum mereka lakukan Tauratnya sesuai di dengan Taurat. keinginan mereka. Mereka itu Betul. sudah tersesat, ya. Iya, Walaupun Bang. mereka ini tersesat, coba abang dengarkan saya. Oke, Umat aku dengarkan. Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Sampai hari ini pun mereka tuh tegar tengkuk. Tetapi Betul. apakah Tuhan pernah meninggalkan mereka? Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Pernah. Israel. Suku-suku itu di Meninggalkan. dunia banyak yang punah. Dengarkan saya, abang. Meninggalkan, Bang. Abang, Bang, dengarkan. dengar, Bang. Mereka Dengar ditinggalkan. sebentar, saya bicara dulu. Di mana Tuhan Bolehkah saya ketika bicara? mereka di Bolehkah Holocaust? saya bicara? Boleh nggak saya bicara? Oke, bicara. Oke, dengarkan dulu, abang ya. Baik, lihat. Bangsa Israel ini tegar tengkuk ya. Seharusnya Betul. kalau Tuhan itu tidak peduli dengan mereka, sudah punah. Coba bayangkan, jutaan suku bangsa itu sudah punah, tetapi Israel sampai hari ini masih bertahan. Itu bukti apa? Bukti janji Tuhan kepada Abraham itu tergenapi bahwa Tuhan menyertai mereka. Sekalipun mereka jahat kepada Tuhan, Allah tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Ini bukti kasih Tuhan ya. Itu kan untuk yang Oke. bagian apa harganya naikin. Kalau Kristen nggak punya tengkuk. Oke, abang bilang tadi, dengar ya, abang bilang tadi Israel itu tidak ditinggalkan Tuhan, sementara mereka kocar kacir, ya kan? Pergi ke Kristen nggak negara punya Tuhan. sana, negara sini, negara sana, negara sini, dan akhirnya ketika mereka di Holocaust, waktu di Jerman, di mana Tuhan? Kalau nggak Tuhan meninggalkan mereka. Sepul panjang itu pena palsu aja Pak Sepul. Oh iya, pena palsu. Aku lupa ada pena palsu. Panjang, Pena palsu tadi, Bang. Yahudi itu tidak akan pernah balik, punah. balik, Bang. Walaupun Balik, Bang. mereka itu terserah ke ke pena segala palsu, bangsa. Bang. Itu Ke pena palsu, Bang. terserah Balik, ke Bang. Balik. segala bangsa itu Tuhan sudah menubuatkan ya. Tuhan sudah kasih Iya, Bang. sudah Iya. dinubuatkan bahwa mereka akan terserah ke segala bangsa. Dan Iya, masalah pena nanti- palsu itu udah tahu. apa? Itu artinya apa? Orang-orang umat yang keras kepala ini, mereka telah mengubah hukum-hukumnya Tuhan sesuai dengan keinginan mereka. Ya, bukan berarti hukumnya Tuhan itu dirubah. Mereka yang merubah semua menurut keinginan mereka. Ya, contohnya kayak begini. Orang boleh mengubah Pancasila dari 1 sampai 5 itu. Orang boleh mengubah. Tetapi apakah teks aslinya akan berubah? Narasinya kemana-mana kamu. Tidak berubah kan? Undang-Undang Dasar 45. Cuman orang nanya akan Abang berubah nih. teksnya. Tetapi apakah teks aslinya akan berubah? Tidak akan berubah kan? Demikian pula dengan perintah Tuhan. Siapapun yang bisa merubah hukumnya, bisa merubah aturannya, bisa merubah tulisan-tulisan itu. Tetapi Berubah, pada Bang. dasarnya yang sesuai dengan original itu tidak akan pernah dirubah. Ya, panjang sekali Oke. narasi muter-muter ke Ya, mana-mana. makasih ya, Pak. Yang paling telak itu, yang paling telak ya. Bentar ya. Yang paling telak. Dengan matinya Kristus, maka ia telah membatalkan hukum Taurat. Makanya jatuhnya ke sana. Kalau abang pertahankan itu, Bang. Abang bilang tadi mereka tidak merubah Abang. tulisannya. Kalau Bahkan, abang lari ke bentar hukum lah, Bang. Taurat ya. Sebentar Baik. lah, Bang. Aku Abang baru mau mau ngomong lari ini. ke hukum Taurat Aku dengan baru mau pasal ngomong hukum loh, Taurat. Bang. Sebentar. Aku baru mau ngomong loh, Bang. Ini menarik Masa ini. si Ini abang menarik aja. ini. Ya, abang dengar dulu yang buat menariknya tadi. Abang, Dengar dulu sedikit. katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk Oke, menggenapinya. abang dengar dulu, dengar dulu. Mereka sudah tahu. Abang paham Abang nggak? dengar dulu, abang dengar dulu yang kubilang ini. Ketika abang tadi mengatakan mereka telah merubah perintah Tuhan, ketika dikatakan jangan ada Allah-Allah lain, ya kan? Jangan ada berhala.
Ya kan? Hari ini Bang, hari ini di kekristenan sudah merubahnya. Berapa besar yang dirubahnya? Banyak. Dibilangnya semua. tidak ada, banyak. Semua. Semua Banyak. kali itu Banyak dikatakan. kali Bang. Abang bilang jangan ada Allah lain, tapi Allahnya ada 3. Kayak mana itu? 3 lah. Oke. Allah mana? Gimana? Allah mana yang 3, Bro? Allah Bapa, Allah Allah Anak, mana yang Allah 3? Roh Kudus, ada Allah Roh Kudus, ada nggak ngerti lagu dah. Tiga Banyak kali. pribadi Variasi ini, aja ribuan, oke, gimana 3 dibagi? pribadi ini hakikatnya satu, yaitu Allah. Seperti Ada Anda, itu, Bang. hakikat semuanya tetap Anda satu punya Bang roh, Kingdom. jiwa, dan tubuh. Apakah roh, jiwa, dan tubuhmu terpisah? Nggak ada itu Bang. Betul Bang Kingdom. Kalau Oh, bicara orang- jiwa dan tubuhmu hakikat, terpisah. Orang Yahudi tidak akan meyakini itu, tidak akan terima Oh itu. iya. Tidak Lah akan memang terima abang. itu. Karena Tidak- memang tidak semua dari orang Yahudi. awal Bang. Abang tengok abang ya, tahu tengok nggak? ya. Abang Lihat ya tahu Bang, nggak? sebentar, Sekarang ini sebentar, Bang. banyak orang Kristen Yahudi. Abang dengar ya, dengar ya. Tahu Dengar nggak dulu ada Bang. Kristen Yahudi? Banyak. Udah dengar dulu, Abang tahu nggak ada dulu. Kristen Yahudi? Udah, ya ada, banyak. ada, tapi sedikit. banyak. Udah Anda bilang tahu banyak. Kenapa? Ada, Bang, Kenapa mereka ini bisa sedikit. orang Yahudi ini bisa menjadi Kristen sekarang? Bang, dengarkan Bang. Jangan jadi Dengarkan. Kristen, Bang. Dengarkan. Orang Lihat. Israel Kenapa jadi kok lihat. mereka? Kenapa Itu kok mereka Abang bisa masa menjadi Kristen sekarang? masa nggak bisa dengarkan aku ngomong? Tadi bisa enak kita ngomong. Jadi ketika awalnya di keyahudian, Tuhan itu adalah satu, entitasnya satu yang tidak terbagi-bagi, ya kan? Kemudian datang Kristen membaginya menjadi 3, lalu Islam datang untuk meluruskan kembali. Entitas itu satu. Maka yang mana yang benar, Bang? Yang mana yang benar? Coba Bang pikir. Awalnya dia itu satu. Datang Kristen yang di tengah-tengah merubah menjadi 3. Islam kembalikan lagi dia ke rel yang sebenarnya. Jadi Islam Itu kembalikan. meluruskan. Nah, Itu tugas sekarang saya datangnya tanya. Islam itu. Kenapa cerita tentang Yesus kok Islam Kok Islam berubah menjadi Isa? Hah? Nama Kenapa? dia memang Iso. Kenapa? Nama dia memang Kenapa Iso. Yesus diubah menjadi Isa? Nama dia Iso. Kenapa? Gini. Terus Bahasa Yesus itu Aramainya- lahir di Bethlehem. Bahasa Terus ini dia apa? kenapa? Aramaik. Kok lahirnya di Bahasa pohon dia kurma? Aramaik. Kingdom. Abang, Saya tanya, kenapa Yesus Isa itu itu? Dengar. Yunani bagi Isa itu Mana lahir yang di lebih bawah pohon mulia? kurma. Dia lahir di bawah pohon korma atau dalam kandang kambing? Saya tanya, siapa yang menjadi saksi Mana saat yang itu? lebih Apakah Muhammad? lebih masuk Apakah akal? Muhammad? Di bawah Muhammad jadi pohon saksi korma ketika atau Yesus di dalam lahir? kandang kambing? Panjang cerita. Bro, Yang tadi dulu apakah tahu Muhammad aku, jadi Dewa saksi enggak? Isa lahir? Allah yang menjadi Apakah Muhammad jadi Isa saksinya. lahir? Allah yang menjadi saksinya. Allah yang menjadi saksi. Nah ini Tidak kan, bisa begitu ketika dong, Allah itu yang menjadi saksi, ya. siapa Saya yang tanya lebih saja hebat gini ya, bro. kesaksiannya daripada kesaksian Allah? Ketika Bang, Yesus lahir, siapa bukan hanya yang Allah lebih? menjadi saksi saja. Oke. Kedatangan Kalau Yesus gitu gini bukan Bang. hanya Allah menjadi saksi Waktu saja. datang Jibril Manusia kepada menjadi Maria, saksi hidup. siapa yang jadi saksi Bang? Ini bukan gereja Bang Kingdom. Ngomong Bang cowok Kingdom, terlalu banyak, Bang. ketika datangnya Jibril Allah kepada itu Maria, menuliskan saksi hidup, ketika bukan hanya datang Allah saja Jibril menjadi kepada saksi. Maria, Tetapi siapa yang menjadi manusia hidup saksi? saat itu menjadi saksi. Siapa Lalu yang menjadi Muhammad, saksi ketika Allah saksinya. Maria Lalu datang siapa yang membuktikan didatangi Jibril? kesaksiannya itu? Siapa yang menjadi saksi ketika Jibril mendatangi Maria? Selesai. Nggak ada. Nggak ada Siapa saksi. yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi Ketika saksi? Jibril mendatangi Maria, siapa saksinya? Itu Maria ada saksinya itu? Maria mana? Gak bisa gitu Bang. Itu kan Maria Ya, yang Allah menjadi orang saksinya. yang Allah menjadi saksinya dan ada Maria menjadi saksinya. Maria itu kan pelaku. Dan Maria juga- itu kan subjeknya Maria. Mana bisa dia jadi Musa, saksi? Iya, Siapa yang jadi Musa saksi? juga menjadi saksinya. Siapa yang menjadi saksi ketika Musa Jibril juga menjadi mendatangi saksinya. Allah Musa berkata mana? kepada Musa, jangan Apa kata- si Yusuf menjadi saksinya.
Macam mana Yusuf bisa jadi saksi? Yusuf menjadi ketika saksinya Yusuf. dia didatangi Makanya Tuhan Jibril itu, katakan Yusuf kepada di situ. untuk jangan Yusuf di situ. menceraikan Maria. Yusuf Karena di situ Maria itu ketika mengandung Jibril dari datang. Allah. Ah, Itu saksinya. nggak bisa bang. Jibril Apanya yang nggak waktu bisa? Jibril datang sih Yusuf di situ. Yusuf di situ. Enggak kan? Enggak, saya enggak di situ, Bang. Kalau Bang Yusuf Indor, di saya nggak situ, saya. ya udah gawat lah bang. Maria masa sama Yusuf dua ngapain? Iya, saya kan Yusuf, saya enggak di situ, Tiba-tiba Bang didatangin Indor. Jibril. Yusuf jatuh saya enggak di situ, Bang Indor. Enggak di situ ya? Iya, saya Yusuf. Nggak bisa. Jadi itulah ketika kalian dihadapkan dengan kebenaran, kalian menolak. Tapi ketika kalian punya, kalian pertahankan. Kami ketika kalian katakan Yesus menghidupkan, betul, tak masalah. Bagi kami terima. Tapi kami tahu yang dibuat oleh Yesus itu adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah tanda kenabian. Cabut akhirnya. Kabur ya. Kabur. Kabur. Ah. Ya kan kalau misalnya gereja saja, dikira sini gereja. ya kalau merasa mereka bertahan dengan kalau Taurat itu tulisannya Kang Chan, kemana Kang Chan nih? Dia cabut pula lah. cabut bareng. Kang Chan. Rusuh kali Kang Chan. Ya, saya kadang-kadang berpikir begini, kalau seandainya Taurat itu adalah tulisan Musa, tapi kalau kita baca narasi-narasi ayatnya, sepertinya seseorang yang bercerita tentang Musa, maka datanglah firman Tuhan kepada Musa. Ini tulisan orang lain ini, harusnya kalau harusnya datang kepadaku. Datang kepadaku, kan begitu. Dan ini kan banyak dari Taurat itu juga yang merupakan bentuknya apa bang? Oral, hafalan. Assalamualaikum, Latif Utah Arhab. Latif Arhab, Assalamualaikum. Mana siapa? Mana Arhab? Itu yang paling atas, sebelah kanan. Bang Arhab. Assalamualaikum. Chris, naik lagi Chris. Gimana Chris lompat itu? Kenapa Chris? Awak terpaksa kemari, Cang. Kenapa gitu? Jangan terlalu digas itu. Kingdom, Chris naik Bang Chris. Itu pendeta, Pak Pendeta, silakan Bang Pendeta. Santai sini bro, Bang Pendeta. Aduh, gimana? Aku mana ada? Aku baik. Tanya orang nih. Dari tadi gimana aku hadapi? Baik kan? Bang Perlindungan gimana? Baik kan aku kan? Sampai aku dibilang ganteng. Aku dibilang ganteng. Pelan-pelan juga sampai yang tadi ngomongnya. Pelan kan? Iya pelan, saya mendengar. Nggak ada aku tekan-tekan. Assalamualaikum, yang lain assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iron Man mana suaranya nih? Nggak ada suara. Aku tetap ku tengok kalau orangnya masih sopan, masih bertanya-nya, masih bisa kita komunikasi, aku nggak masalah, aku pelan aja. Tapi kalau udah nggak bisa, aku gas. Kalau tentang itu bang, iya dia mental penjajah, ngerocos saja terus nggak kesempatan orang lain ngomong. Tapi awal tadi dia nggak ini kok, nggak maksudnya ya kalau penghujatan kita bilang nggak ada kan gitu. Iya. Ya, dia akhirnya kan gini bang, dia agak mau apa tuh udah kehabisan bensin dia tadi kan. Iya udah nggak bisa. Kalau kita kasih 2 lagi dia mau bantah seperti itu juga kacau kan. Kalau kita kasih 2 lagi dalilnya dia bantah dengan gaya yang itu juga ya udah nggak masuk akal. Naik darahnya gara-gara Bang Chan tadi. Kang Chan itu ya. Kang Chan ditandain sama dia itu. Kang Chan jangan kayak gitulah, beradab kita sedikit gue bilangnya kan. Asik bang.
Kris, Bang Kris. Aduh. Bang Kris katanya mau bertanya, tapi bertanyanya kalau orang menjawab dia jerocos. Dari tadi saya menjelaskan. Siapa Kris yang mana Kris? Itu Kingdom itu kan Kris itu pendeta dia. Iya kan Kris ini kadang-kadang Tanya sama saya menjelaskan, bilangnya sudah paham, bertanya lagi dipotong di tengah jalan. Iya kan, beban berpuluhan itu berat, Pak Ujang. ya. Makanya kalau jujur bubar itu urusan. Bang Kris, naik Bang Kris. Nah, misalnya hanya cingkrak-cingkrak saja, datang musik-musik di sini lah kita. Tidak, karena yang mereka pertahankan itu doktrin, makanya ya harus pakai retorika. Bagaimana cara kita tuh bisa sesat pikir, itu dia yang pakai. Kalaupun pakai ayat, mereka pintar lagi itu ayat, mereka maknai lagi itu ayat dengan makna yang lain. Kalau kita tanya, kalau mau pokoknya alegori semua, alegori semua. Dia nggak mau jawab lagi. Perlu dieksegesis Lompat semua. lagi. Iya. Kan memang dari sononya itu musuh utama mereka itu ya Bibelnya sendiri, itu aja udah. Iya. Yang kedua, karena yang mereka pertahankan itu doktrin, ya apapun yang mereka cari bukan akal lagi, ya akal-akalan lah sedapat mungkin bagaimana caranya agar doktrin ini tidak runtuh. Kalau logikanya masuk, otomatis doktrinnya pasti runtuh. Dengan doktrin runtuh, keimanannya kan hancur. Kalau keimanan berdasarkan doktrin itu tadi, pondasi keimanannya itu doktrin kok. Kalau doktrinnya hancur, ya keimanannya runtuh, itu aja. Makanya kalau kita terus pakai logika, dia pasti pakai cara bagaimana biar kita itu sesat pikir. Itu aja yang mereka lakukan. Ya, kalau gimana ya, kalau kita cuma mau menyampaikan, mereka pasti tidak terima kalau yang kita sampaikan secara dasar itu, karena doktrinnya itu sudah menolak gitu loh.